Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Fahiro, NIM 22210109007, kelas IPS 2. Di sini saya akan menjawab 8 soal-soal studi Quran. Soal yang pertama yaitu jelaskan proses turun, pengumpulan, dan penerbitan Al-Quran. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad. Waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam 2 cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dan dari Lauful Mahfud ke langit dunia, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad 17 Ramadan 610 Masehi dan Madinah setelah hijrah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau paham terkait keimanan dari tauhid dasar ajaran agama Islam. Periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat atau aturan dalam kehidupan Islam dan hukum Islam. Pada periode setelahnya hijrah Nabi Muhammad ini terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Ma'idah ayat 5. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran di masa kenabian ini dikenal dengan 2 cara, yaitu melalui tulisan atau jam'u fi as-sutur dan melalui hafalan jam'u fi sudur. Sahabat-sahabat penulis wahyu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'bah. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukuan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah, berikan contoh masing-masing. Ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah atau saat Nabi berada di Mekah disebut ayat Makkiyah, sedangkan ayat Al-Quran yang turun ketika di Madinah disebut Madaniyah. Contoh surat Makkiyah yaitu Al-Fatihah, contoh surat Madaniyah yaitu Al-Baqarah. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih, berikan contoh masing-masing. Jawabannya adalah, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara jelas dan tegas, baik melalui takwil, metafora ataupun tidak. Contohnya, ayat ini memuat tentang perintah, larangan, ancaman, serta janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, perintah berpuasa dalam ayat ini sangat jelas maksudnya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maksudnya itu hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf mutalaqoat. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan yang saudara ketahui tentang nasih mansuh, berikan contoh. Nasih dan mansuh merupakan salah satu pengertian yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Nasih sendiri secara bahasa sebenarnya bisa diartikan sebagai menghilangkan atau menghapus. Sementara itu, mansuh artinya dihapuskan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh nasih dan mansuh beserta pengertiannya dalam ajaran Islam. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya. Sekarang saatnya turunnya ayat ini, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 5, berikan satu contoh ayat tentang kisah dalam Al-Quran.
Di sini saya mengambil kisahnya Raja Zulkarnain. Ayatnya, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Raja Zulkarnain itu bukan seorang nabi, melainkan merupakan seorang hamba yang soleh. Dalam 25 nabi dan rasul, nama Zulkarnain juga tidak ada. Dalam kisah Zulkarnain merupakan sosok hamba yang soleh dan mempunyai kehebatan dari Allah, sehingga ia dapat menjinakkan kaum perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Ia juga bukan hanya seorang hamba yang soleh saja, tetapi merupakan pengembara yang lebih sampai ke timur dan barat. Secara harfiah, Zulkarnain itu mendapat julukan sebagai dia yang punyai tanduk dua. Karena memang ialah pemimpin yang hebat serta adil yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj. Maksud dari penyerang orang barat. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Berikan contoh satu ayat kosong dalam Al-Quran, jelaskan. Surat Al-Ma'idah ayat 53 yang bunyinya, wa yaqulul ladzina amanu haula illadzi aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fasbahu khasirin. Artinya, dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Di dalam ayat ini, diksi qasam dipergunakan dengan penyandaran pada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa qasam disandarkan penggunaannya pada kesungguhan dalam memberikan pernyataan. Akan tetapi, pernyataan tersebut mendapatkan bantahan disebabkan karena ketidakseriusan mereka dalam melaksanakan pernyataannya itu. Walhasil, Al-Qasam dalam ayat ini bermakna sebuah sumpah yang dipergunakan untuk menyatakan kesungguhan atau keseriusan serta ada hubungannya dengan keimanan, akidah. Oleh karena itu, qasam bernilai ibadah jika dilaksanakan. Soal nomor 7 yaitu berikan satu contoh ayat Amsal Al-Quran, jelaskan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini berisi larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata zina dalam bahasa Arab merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang bukan muhrim atau kerabat dekat yang haram untuk menikah. Ayat ini mengajarkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berdampak buruk pada individu dan masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjauhi perbuatan zina dan menjaga kehormatan dan kesucian diri. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Berikan satu contoh ayat beserta terjemah, tafsir, dan takwilnya. Contoh ayat Al-Quran beserta terjemah dan tafsir takwilnya adalah sebagai berikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Terjemahnya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami kepadanya akan kembali. Tafsir takwil. Ayat ini adalah salah satu dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang sering dibaca sebagai ungkapan turut berduka cita atau bela sungkawa atas kehilangan seseorang. Namun, tafsir takwil dari ayat ini adalah mengandung makna yang lebih dalam, yaitu bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya di akhirat kelak. Oleh karena itu, setiap manusia harus selalu ingat bahwa hidupnya di dunia ini hanya sementara dan seharusnya dijalankan dengan baik dan benar sehingga pada akhirnya ia dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.